Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang cukup epik di kalangan para pecinta film perang. Film besutan dari sutradara asal negeri jiran Malaysia bernama Zulkarnain Azhar dan Frengsi ini menceritakan tentang aksi pasukan elit Angkatan Udara Malaysia atau PASKAU yang dituntut untuk tetap bertahan di zona perang, tepatnya di wilayah Namburi. Wilayah ini masuk ke dalam zona berbahaya sebab mereka tengah terlibat perang saudara yang sudah berlangsung sejak lama. Malaysia cukup prihatin melihat warga Namburi merasakan penderitaan akibat adanya perang. Maka pemerintah Federasi Malaysia mengirimkan bantuan berupa makanan dan obat-obatan yang ditugaskan kepada personil dari Satuan Elit Pasukan Udara Khusus atau PASKAU Kerajaan Malaysia. Akan tetapi konflik di Namburi tak pernah berakhir. Justru sebaliknya, perang saudara tersebut intensitasnya semakin naik. Hingga akhirnya dari peristiwa itu, kelompok pemberontak berhasil menembak jatuh pesawat Malaysia Airbus A400M saat hendak meninggalkan lokasi. Insiden itu membuat para personel PASKAU harus bertahan lebih lama di dalam zona berbahaya, seraya menunggu bantuan evakuasi dari pemerintah Kerajaan Malaysia. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Air Force The Movie, Selagi Bernyawa. Wira-wira sebenar kita. Film ini diawali ketika dua orang sahabat dari masa kecil sama-sama diterima sebagai pasukan RMAF, Angkatan Udara Kerajaan Malaysia. Mereka berdua bernama Adib Muhammad Hashim atau biasa disapa Rock dan Zafran Abdul Rahman atau biasa disapa Mantis. Kedua sahabat ini awalnya sangat akur, tapi lambat laun hubungan mereka retak akibat ulah Adib yang lebih memilih menjalani kisah asmara dengan Hana selaku adik dari Zafran, ketimbang mewujudkan janji mereka berdua sebagai pilot pesawat tempur. Zafran kini sudah menggapai mimpinya sebagai pilot pesawat tempur supersonik buatan Rusia, yaitu Sukhoi Su-30 MKM. Bahkan pangkatnya sekarang ini adalah mayor, sedangkan Adib yang memilih jalannya sendiri hanya menjadi seorang prajurit dari Satuan Elit Pasukan Udara Khusus atau PASKAU, Angkatan Udara Kerajaan Malaysia yang berpangkat kapten. Ini adalah perjalananku. Kita janji kan nak fly sama-sama? Meskipun mereka sudah tak seharmonis dahulu, Mayor Zafran harus lapang dada saat adiknya menerima Kapten Adib sebagai pasangan hidupnya, sehingga keduanya menjadi saudara ipar. Dan singkat cerita, saat itu pemerintahan Malaysia mendengar adanya konflik berkepanjangan di wilayah Namburi. Karena konflik ini diakibatkan oleh perebutan kekuasaan antara wilayah utara dan selatan. Dan Namburi Selatan telah berlaku selama. Negara Malaysia yang telah menghantar delegasi. Negara bergolak terletak di Lautan Pasifik. Peperangan ini menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit dari kalangan warga sipil. Maka tak heran bila Federasi Malaysia ikut andil dalam program misi kemanusiaan dengan melibatkan Satuan Elit Angkatan Udara Kerajaan Malaysia yaitu PASKAU. Namun, ini tidak menghentikan keganasan memburu saki-baki pengkhianat puak pemisah Namburi Selatan. Yang diiringi bersama pasukan PASKAU. Selama masa gencatan senjata itu, PASKAU dan WHO telah banyak membantu warga pribumi dalam menjalankan misi kemanusiaan. Namun suatu ketika, PASKAU mendapatkan laporan yang ternyata konflik perang saudara ini tak menemukan titik cerah hingga membuat wilayah utara dan selatan kemungkinan akan bentrok kembali. Pihak PASKAU menyadari bahwa perang ini sangat mematikan, maka mereka segera berkemas untuk segera meninggalkan pangkalannya agar terhindar dari hal-hal yang tak diinginkan. Sebagian rombongan telah terlebih dahulu pergi, sementara sisanya masih tertahan di sana sebab sang komandan tertinggi PASKAU, yaitu Mayor Adnan Zaid Rahmat atau biasa disapa Legend, masih belum terlihat batang hidungnya. Perang dah nak start balik dah. Semua dah belah dah kecuali kita je ni. Tidak terkecuali menjadi mangsa perang saudara ini. Mereka perlu pulang sebelum terperangkap. Beberapa menit kemudian, rasa cemas Kapten Adib kepada atasannya terobati, yang ternyata Mayor Adnan tengah dikejar-kejar oleh sekelompok separatis bersenjata dari wilayah utara. Melihat atasannya dalam bahaya, Kapten Adib segera meminta agar pasukannya bersiaga untuk menolongnya.
Nyawa Mayor Adnan memang terselamatkan, tapi dirinya melakukan kesalahan yang akan berakibat fatal bagi pasukannya sendiri, yang mana dia terlalu jauh mencampuri konflik internal tersebut karena Mayor Adnan berusaha menyelamatkan nyawa seorang pria remaja dari kelompok selatan yang saat itu sedang sekarat. Meskipun dia sendiri menyadari bahwa itu adalah kesalahan, tetapi yang dilakukannya itu adalah bentuk spontanitasnya sebagai manusia. Maka wajar bila instingnya ingin menyelamatkan nyawa anak tersebut, walaupun pada akhirnya anak remaja yang dia bawa tak bisa diselamatkan. Kau dah lupa mana prinsip seorang paskal? Setelah peristiwa itu berakhir, semua relawan kini telah berkumpul, seperti WHO, wartawan, dan Paskau. Mereka segera menaiki pesawat angkut tipe Airbus A400M buatan Prancis, dan akan terbang meninggalkan wilayah konflik guna kembali ke tempat asalnya. Tetapi sialnya, saat pesawat Airbus A400M dalam ketinggian beberapa kaki, terlihat pada radar adanya misil yang tengah mengarah ke pesawat tersebut. Awalnya, para pilot mengeluarkan flare untuk mengecoh misil itu, namun flare tersebut tak bekerja dengan efektif yang membuat pesawat Malaysia dapat tertembak. Insiden ini adalah bentuk dari rasa kekecewaan kelompok separatis wilayah utara. Mereka sengaja ingin menyerang pasukan Malaysia karena dianggap sudah menjadi musuh. Dan di saat yang sama, situasi darurat itu membuat Paskau harus terjun dengan cepat sebelum pesawat benar-benar jatuh ke tanah. Akhirnya, upaya pasukan Paskau untuk menyelamatkan diri dari peristiwa mematikan itu berhasil. Seluruh penumpang termasuk dari WHO dan wartawan juga turut diselamatkan, walaupun mereka harus kehilangan 2 pilot Airbus A400M Malaysia. Di tempat lain, tepatnya di Pangkalan Angkatan Udara Malaysia, Brigadir Jenderal Abdul Rahim Muhammad sebagai Kepala Staf Angkatan Udara Malaysia mendapatkan berita buruk bahwa kode penerbangan angkasa 1-1 yang terdiri dari para penumpang WHO, wartawan, dan anggota Paskau telah ditembak jatuh oleh musuh. Bukti itu terkuak setelah Divisi Komunikasi Angkatan Udara menerima sinyal rekaman suara dari pesawat tersebut sebelum kecelakaan. Brigjen Abdul Rahim tak tinggal diam. Dia segera melakukan rencana untuk meminta izin ke otoritas tertinggi Federasi Malaysia agar bisa melakukan misi penyelamatan. Di satu sisi, kabar berita menghilangnya pesawat A400M dengan kode penerbangan angkasa 1-1 telah beredar ke anggota Kesatuan Angkatan Udara, termasuk saudara iparnya sendiri, yaitu Mayor Zafran. Bukan dari ipar kesayangan kau kat sana ke? Dia pun ni nak gapo lagi? Bro, A400 hilang pagi ni kat Namburi. Karena khawatir, dia pun segera mendatangi atasannya untuk menawarkan diri terlibat dalam misi penyelamatan ini. Meskipun dia sadar bahwa lisensi terbangnya tengah mendapat masalah akibat menyalahi aturan saat dia menerbangkan pesawat Sukhoi dalam ketinggian yang cukup rendah. Tak habis-habis dengan kau punya bidak. Kes awak tu masih dalam siasatan, awak tahu kan? Permintaan Zafran akhirnya terkabul. Dia diterima oleh atasannya untuk terlibat dalam misi penyelamatan ini. Mayor Zafran pun langsung memberikan presentasinya perihal rencana atau strategi yang akan diterapkan dalam misi ini. Musuh sebenar kita, Tuan. Kita kena bergerak dengan pantas. Menurut Zafran, misi ini harus dilaksanakan secepat mungkin, bahkan diusahakan terbang serendah mungkin agar pesawat-pesawat tempur Malaysia tak terdeteksi oleh pihak musuh. Akan tetapi, lagi-lagi dia mendapat hambatan dari rekannya sendiri, karena mereka tak menyetujui rencana Zafran hingga berakibat planningnya harus tertunda. Pastikan kita capai speed tersebut, kita kena terbang dengan ringan. Kerajaan arahkan kita untuk teruskan perancangan. Tuan, Di Namburi, Mayor Adnan mengadakan briefing bersama pasukannya. Dia memerintahkan agar mencari data black box pesawat A400 terlebih dahulu sebelum kembali ke pangkalan untuk meminta bantuan. Baru kita ke base, tunggu rescue. Gerak yang ada dan juga A400 data pad.
Saat mereka berada di reruntuhan pesawat, salah satu prajurit Paskau yang bernama Kopral Azran Ahmad melihat adanya pergerakan mencurigakan di balik pepohonan. Secara senyap, dia mendekati area itu, yang ternyata pergerakan mencurigakan tersebut berasal dari seorang bocah pribumi yang tengah membawa senjata AK-47. Situasi pun berubah menjadi sangat menegangkan saat Kopral Azran dibuat bimbang dengan keputusannya, apakah dia harus menghabisi anak itu atau membiarkannya. Dan akhirnya setelah banyak tekanan, Kopral Azran memutuskan untuk membiarkan anak tersebut pergi, meskipun apa yang dilakukannya membuat rekannya kecewa. Tim Mayor Adnan kembali melakukan pencarian black box pesawat A400, yang ternyata saat melakukan penelusuran, area tersebut telah dikuasai oleh kelompok separatis pribumi, dan pasukan Paskau harus berhati-hati sebab jumlah mereka sangat banyak. Mayor Adnan merencanakan akan melakukan serangan secara senyap agar bisa melumpuhkan musuh dengan mudah. Tapi sialnya, rencana tersebut tak sesuai dengan harapan, sebab pihak musuh telah mengetahui lokasi persembunyian dari pasukan Paskau setelah mereka mendengar suara alarm jam dari salah satu jurnalis. Dengan terpaksa, pasukan Paskau harus merubah rencananya, sehingga kontak senjata pun tak bisa terelakkan lagi. Pertempuran yang menegangkan itu akhirnya bisa dimenangkan oleh Satuan Elit Angkatan Udara Malaysia, dan mereka kini sangat leluasa mencari black box pesawat. Setelah beberapa menit melakukan pencarian di lokasi tersebut, akhirnya Mayor Adnan mendapatkan barang yang dicarinya selama ini, yaitu black box pesawat A400. Barang ini teramat sangat penting, sebab dengan temuan ini, pemerintah akan mengetahui penyebab pesawat ini mengalami kecelakaan. Saya dah jumpa data pack. Mayor Adnan akan mempercayakan kepada seorang jurnalis di sana untuk melindungi black box tersebut dan menjaganya seperti melindungi nyawanya sendiri. Kemudian setelah mendapatkan persenjataan amunisi dan black box, tujuan pasukan Paskau selanjutnya adalah menuju pangkalan yang berada di zona aman. Namun ternyata tanpa disadarinya, perjalanan mereka telah dibuntuti oleh kelompok separatis dari utara. Perjalanan Paskau kini berada di wilayah camp militer Gerakan Separatis Selatan. Di sana mereka melihat bagaimana orang-orang utara diperlakukan sangat keji oleh orang-orang selatan. Dan bisa dinilai konflik ini memang sudah sangat parah, saling serang dan saling menghabisi satu sama lain. Namun meskipun begitu, sikap orang-orang selatan masih tetap welcome terhadap warga asing. Tapi tetap saja Mayor Adnan beserta pasukannya harus tetap waspada karena situasi di sana memang sangat panas. Tanpa diduga, Kopral Azran tak sengaja melihat sosok bocah yang sebelumnya menenteng senjata AK-47, yang ternyata bocah itu berasal dari kelompok separatis selatan. Pertemuan tak sengaja itu membuat Kopral Azran meminta kepada atasannya untuk segera pergi dari lokasi karena mereka berada dalam situasi sulit. Kala itu kembali terjadi kontak tembak dengan Paskau hingga mereka langsung diburu oleh orang-orang selatan. Dari situasi itu, Paskau berhasil lolos. Namun ada harga mahal yang harus mereka bayar, yaitu tewasnya Dr. Susan Livingstone, seorang dokter sukarelawan dari WHO. Dr. Susan tak sengaja tertembak di bagian lehernya, yang membuat dia tewas seketika. Kematian Dr. Susan menjadi pukulan telak pasukan Paskau, karena pasukan elit ini tak berhasil menjaga aset PBB. Di tengah suasana duka, tim Paskau mendengar rentetan tembakan yang tak jauh dari lokasi, dan secara otomatis mereka menduga bahwa rentetan tembakan itu berasal dari kelompok utara yang kini sedang memburunya. Maka satu-satunya cara untuk mereka bisa lolos yaitu dengan cara mengubah rute perjalanannya dengan menggunakan jalur sungai agar jejaknya tak terdeteksi oleh musuh.
Perjalanan mereka dengan menggunakan rute itu terbilang efektif, hingga tanpa sadar mereka kini telah menjauh dari kejaran pihak musuh. Tapi lagi-lagi, meskipun mereka telah berhasil lolos, kini rute yang diambil oleh tim Pascal berada di rute berbahaya sebab mereka berada di sebuah ladang ranjau. Saat mereka sedang berdiskusi untuk menentukan apakah harus melewati ladang ranjau ataukah harus kembali, di saat itu tiba-tiba terdengar suara bocah yang tengah meminta sebuah pertolongan. Di sanalah sebuah malapetaka terjadi kepada Kopral Fahrul Razi Zain atau biasa disapa Pako. Dia berlari untuk menolong bocah itu tanpa melihat di sekelilingnya yang ternyata banyak terdapat ranjau. Dan akhirnya usahanya terhenti saat Pako menginjak ranjau hingga tubuhnya hancur seketika. Pako tewas dengan sangat mengenaskan yang membuat pasukan Pascal berduka. Dia melakukan itu bukan tanpa alasan. Dia sebetulnya dalam keadaan depresi karena di masa lalunya dia tak sengaja menewaskan anaknya sendiri. Maka tak heran bila Pako tak kuasa menahan diri bila melihat ada anak perempuan yang meminta pertolongan. Karena di matanya anak kecil tersebut layaknya seperti anaknya sendiri. Lara, selamat. Kematian Pako dan Dr. Susan menambah daftar korban jiwa dari pihak Pascal. Bahkan hal itu membuat mental Mayor Adnan menjadi turun. Pasalnya dia telah berjanji kepada seluruh anak buahnya bahwa dia akan selalu melindungi rekan-rekannya. Tapi kenyataannya sudah ada 2 korban jiwa yang tewas. Selaku orang yang paling dekat, Kapten Adib tak mau melihat atasannya mengurung diri. Dia terus memompa semangatnya agar pasukannya bisa mendapatkan instruksi. Desakan itu membuat Mayor Adnan memberikan instruksi agar pasukannya tetap pada rencana awal untuk kembali ke pangkalan. Tolong, klikkan. Orders. Setelah melewati perjalanan panjang, Mayor Adnan dan pasukannya dihadapkan pada pemandangan yang begitu menyeramkan, di mana rute yang diambilnya harus melewati 2 kubu yang tengah berperang. Kapten Adib memastikan bila rute yang diambilnya sangat beresiko tinggi, apalagi mereka tak tahu dalam terowongan situasinya bagaimana. Namun keputusan tetap berada di tangan seorang komandan tertinggi, yaitu Mayor Adnan, hingga mau tak mau Kapten Adib harus menurutinya. Terowong itu terlalu bahaya. Kita tak tahu keadaan sebenar dalam tu. Pada malam harinya, Mayor Adnan dan pasukannya akhirnya nekat untuk menerobos terowongan. Tetapi di pertengahan jalan, jejak mereka diketahui oleh pihak musuh yang seketika terjadi kontak senjata. Pertempuran itu berlangsung dengan sangat sengit saat kedua kubu sama-sama melakukan serangan. Tapi karena banyaknya jumlah dari pihak musuh, beberapa anggota Pascal banyak yang terluka. Kemudian Kapten Adib memutar otaknya agar mereka bisa membalikan keadaan. Dan akhirnya dia tersadar, satu-satunya cara untuk keluar dari situasi itu adalah dengan cara bertarung dalam keadaan gelap. Sebab dia akan memanfaatkan kecanggihan teknologi militernya dengan menggunakan kacamata inframerah. Dan benar saja, strategi Kapten Adib berjalan sesuai rencana. Pasukan Pascal berhasil menghancurkan pihak musuh sampai tak tersisa. Setelah melewati peristiwa itu, di tengah peristirahatan mereka, tanpa disadari, Brigjen Abdul Rahim Muhammad selaku Kepala Satuan Angkatan Udara Federasi Malaysia mengaktifkan operasi penyelamatan yang diberi sandi Hornbill. Operasi ini melibatkan alutsista Angkatan Udara Malaysia seperti 1 pesawat jet F-18 Super Hornet, 2 pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 MKM, dan 1 batalion penuh dari pasukan KRF atau pasukan reaksi cepat yang diangkut oleh 3 helikopter Airbus H-22M Super Cougar. Naga formation, F-18, request takeoff.
Operasi ini tak hanya bertujuan untuk misi penyelamatan, akan tetapi Kepala Angkatan Udara meminta agar para pilot-pilotnya menghancurkan tempat-tempat senjata anti pesawat musuh, agar misi ini berjalan tanpa adanya hambatan. Di saat Mayor Zafran tengah melakukan misi itu, di saat itu pula, Pusat Komando RMAF mendapatkan sinyal radio dari kode penerbangan angkasa 1-1. Approaching target. Get ready. Copy that. Echo 7, Golf Kilo. Sersan Gabriel Anthony Lin sebagai radioman berhasil menyambungkan sinyalnya ke kantor pusat. Dia segera meminta bantuan evakuasi karena posisinya saat itu berada di zona berbahaya. Pusat Komando meresponnya dengan cepat hingga mereka berhasil menentukan zona pendaratan yang berada di wilayah barat, tepatnya 1 km dari posisi Pascal berada. Bawa mereka pulang. Sir, kau bawa Legend dengan civilians. Tapi tak berselang lama rencana pendaratan itu harus diubah, sebab di wilayah barat keadaannya sangat berbahaya. Pusat Komando akhirnya menentukan wilayah timur yang menjadi zona pendaratan. Dan ketika mereka akan melaju, tiba-tiba Azran melihat satu batalion penuh dari kelompok utara yang tengah memburunya. Hingga keadaan mencekam itu membuat Pascal harus bergerak secepat mungkin. Tapi sial, rupanya pihak musuh ternyata mempunyai seorang penembak jitu yang mengakibatkan usahanya untuk lari harus terhambat. Bahkan dari situasi itu, Sersan Gabrielin tewas saat peluru bersarang di tubuhnya. Mereka kini sudah teramat panik dan tak tahu lagi harus berbuat apa. Namun tanpa diduga, Mayor Adnan memperlihatkan jiwa patriotnya dengan cara mengorbankan dirinya demi keselamatan anak buahnya. Kemudian Kapten Adib pun segera melemparkan bom asap agar terhindar dari serangan penembak jitu. Hingga akhirnya mereka berhasil lolos dari buruan pihak musuh. Sementara itu, Mayor Adnan yang sudah pasrah akan takdir kematiannya memerintahkan agar pesawat Sukhoi yang ditumpangi oleh Mayor Zafran segera menjatuhkan bom ke lokasi yang sudah ditentukan. Keputusan itu sebenarnya sangat berat bagi Mayor Zafran sebab dia sama saja dengan melumpuhkan rekannya sendiri. Danger close. Karena tak punya pilihan lagi, bom dengan daya ledak yang sangat luar biasa akhirnya dijatuhkan tepat di titik koordinat, sehingga dalam beberapa detik saja, efek ledakan itu melenyapkan semua yang ada, termasuk Mayor Adnan dan juga pihak musuh. Mayor Zafran masih belum terima dengan kondisi yang ada. Meskipun sulit, dia harus tetap berkonsentrasi, sebab secara mengejutkan, pesawatnya kini dibuntuti oleh sebuah misil yang berasal dari pesawat MiG-29 yang tepat berada di belakangnya. Confirm ban is still on us. Untung saja rekannya cepat merespon dengan mengeluarkan flare hingga misil tersebut tak berhasil mengenai pesawat Mayor Zafran. Aksi kejar-kejaran pun dimulai saat dua pesawat itu saling menunjukkan keunggulan dalam bermanuver. Mr. Hanawas is coming fast. Aku harap tak ada orang kita yang kena. Tentu saja di sini kita melihat kelebihan Sukhoi Su-30 MKM yang lebih dirancang untuk bisa bermanuver tinggi. Sehingga yang awalnya posisi Mayor Zafran di depan, kini dia bisa berada di belakang. Kesempatan itu pun tak disia-siakan olehnya. Dia pun menembakkan beberapa rudal yang membuat pesawat musuh berhasil dihancurkan. He's still on us. Jadi lagi lo. Sementara di tempat lain, Kapten Adib terus berusaha lari sampai ke wilayah yang sudah ditentukan. Namun usahanya itu tak segampang yang dibayangkan, karena ternyata kini mereka masuk ke dalam zona perang di antara dua kubu, yaitu wilayah selatan dan utara.
Dalam keadaan yang penuh luka dan amunisinya yang telah habis, Kapten Adib bersama rombongannya hanya bisa pasrah dengan keadaan. Hingga tak berselang lama, sebuah keajaiban datang kepada mereka saat datangnya pesawat-pesawat tempur Malaysia yang membuat suasana di sana seketika menjadi buyar. Dua kubu yang sedang berkonflik tiba-tiba lari tunggang langgang demi menyelamatkan diri, meskipun ada dari beberapa kubu melakukan perlawanan. Let's go supersonic. Dan di saat yang sama pula, 3 helikopter H-22M Super Cougar bersama dengan pasukan QRF datang untuk melakukan misi evakuasi terhadap personil Pascaw dan 2 orang jurnalis. Hingga kini mereka bisa tenang dan pulang ke tempat asalnya. Di akhir film ini, selepas konflik tersebut, jenazah para korban dibawa untuk dimakamkan secara layak dan disemayamkan secara militer. Di samping itu juga, hubungan Kapten Adib dan Mayor Zafran kini telah kembali seperti dulu. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat.